Kembali dengan saya, Ernitan, dalam pembahasan kali ini mengenai limit fungsi aljabar. Pada pembahasan ini, kita akan membahas penentuan nilai limit dengan menggunakan substitusi dan faktorisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa konsep dasar dari limit. Dalam penulisan limit fungsi, dituliskan limit X mendekati C dari fx sama dengan L. L di sini adalah nilai pendekatan dari fungsi fx tersebut pada X mendekati C. Nah, ada beberapa teorema limit yang perlu kita ketahui dalam penentuan nilai limit, yaitu ada sebanyak 7 di sini teorema limitnya. Akan kita perhatikan setiap bentuk dari mulai poin pertama, teorema limit mengenai konstanta. Jika fungsi kita adalah konstanta, maka limit X mendekati nilai C apapun hasilnya tetap menghasilkan konstanta itu sendiri, yaitu C. Kemudian kita melihat lagi adanya limit X mendekati C untuk X, yaitu fungsi identitas, maka X tersebut akan kita substitusi dengan nilai C tersebut. Jadi nilai pendekatan limitnya adalah C. Nah, untuk teorema limit ketiga, kita melihat jika sebuah konstanta dikalikan dengan suatu limit fungsi, maka konstantanya bisa kita kalikan dengan hasil limitnya. Nah, untuk keempat, teorema limit keempat, kita melihat untuk limit fungsi, penjumlahan fungsi, dan pengurangan fungsi. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua bagian untuk masing-masing fungsi fx dan gx. Nah, untuk perkalian juga demikian, yaitu di teorema limit kelima. Dan di teorema limit keenam, kita akan melihat adanya limit fungsi pembagian, yaitu pembagian di sini yang harus kita perhatikan adalah limit X mendekati C dari fungsi Gx itu tidak boleh menghasilkan 0. Karena jika penyebut menghasilkan 0, maka limit dari fungsi tersebut tidak akan ada limitnya, nilainya. Maka nanti dari soal seperti bentuk ini, maka kita akan munculkan yang namanya faktorisasi ataupun mengalihkan bentuk sekawan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita perhatikan contohnya. Nah, untuk perpangkatan, maka nilai limit ini bisa kita tarik keluar pangkatnya. Nah, kita menghitung dulu nilai limit fx-nya, baru kita pangkatkan. Nah, beberapa fungsi teorema limit ini kita akan perhatikan pada pengerjaan soal nanti. Nah, untuk contoh pertama, kita melihat bahwa limit X mendekati 2 dari 4X pangkat 3 tambah 8X per X tambah 4 dipangkat sepertiga. Nah, untuk pertama kalinya jika kita melihat soal limit seperti ini, maka kita melihat fungsi penyebut, yaitu X tambah 4. Jika X mendekati 2, untuk X tambah 4, apakah menghasilkan penyebut yang tidak 0? Jika menghasilkan penyebut yang tidak 0, maka dengan teorema limit tadi, kita melihat bentuk pembagian fungsi. Maka jika pembagian fungsi dengan penyebut tidak menghasilkan 0 untuk X mendekati 2, maka konsep teorema limit ini bisa kita gunakan, yaitu kita menyelesaikan nilai limit dengan menggunakan substitusi langsung. Karena tidak menghasilkan penyebut yang 0. Sehingga jika kita hitung nilai limitnya seperti ini, yaitu 4 dikali X-nya kita substitusikan langsung dengan nilai 2 tadi, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 8 kali 2 per 2 tambah 4 dipangkatkan sepertiga. Nah, ini menggunakan substitusi langsung karena penyebut tidak menghasilkan 0. Nah, maka kita akan hitung nilai limit ini sehingga nilai limit pada soal ini akan kita dapatkan adalah 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi bagaimana dengan bentuk soal yang lain. Nah, pada contoh kedua, kita melihat bahwa penyebutnya untuk X mendekati 0, X kuadrat ditambah 4X. Jika kita mensubstitusikan langsung soal nilai limit ini, maka kita akan peroleh 0 kuadrat ditambah 4X, 4 kali 0. Nah, maka 0 ditambah 0 tentu menghasilkan penyebut yang 0. Nah, ini tidak sesuai dengan teorema limit yang ada.
Nah, maka dari bentuk seperti ini tentu kita tidak bisa menggunakan substitusi langsung, tetapi harus menggunakan faktorisasi. Pada bentuk seperti ini, kita memfaktorisasikannya, maka X pangkat 3 bisa kita faktorkan menjadi X dikali X kuadrat dikurang 16. Dan penyebutnya X kuadrat tambah 4X kita buat menjadi bentuk X dikali X tambah 4. Nah, setelah kita melihat ini, kita mengambil kembali teorema limit yang ada, kemudian kita isikan kembali pada penyebut, tentu ini menghasilkan 0. Nah, maka kita harus menyederhanakan bentuk fungsi ini dengan menghilangkan bentuk X yang sudah kita faktorkan tadi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan penyebut yang tidak 0 lagi. Nah, baru kita substitusi langsung pengerjaan soal nilai limit ini, dan akan kita dapatkan Mi 16/4, yaitu menghasilkan minus 4. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan satu contoh lagi, yaitu contoh ketiga, yaitu limit X mendekati minus 2 untuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 per X pangkat 3 kurang 4X. Maka penyebutnya kita lihat, di sini adalah fungsi X pangkat 3 kurang 4X, di mana X mendekati minus 2. Nah, jika kita substitusikan nilai penyebut ini, maka kita akan dapatkan minus 2 di pangkat 3 dikurang 4 kali minus 2. Tentu menghasilkan min 8 ditambah 8 sehingga menghasilkan 0. Nah, sesuai dengan teorema limit yang ada, yang sudah pernah kita bahas pada contoh 1 dan 2 tadi, maka kita tidak mungkin menggunakan substitusi langsung. Ini jelas tidak mungkin. Nah, maka tidak bisa kita substitusikan nilai X mendekati minus 2 pada fungsi tersebut, sehingga kita harus memfaktorisasikannya. Nah, kembali lagi kita faktorisasi dengan melihat bahwa bentuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 dapat kita faktorkan menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3. Kemudian, bentuk X pangkat 3 dikurang 4X kita bisa faktorkan menjadi X dikali X kuadrat kurang 4. Nah, jika demikian, kalau kita mengisi kembali nilai minus 2 pada penyebutnya, maka kita akan dapatkan kembali 0. Nah, apa yang bisa kita sederhanakan dari bentuk ini? Belum ada. Maka kita faktorkan lagi X kuadrat kurang 4 tadi. Sehingga kita akan dapatkan bentuk X kuadrat kurang 4 ini kita faktorisasikan pada penyebut menjadi X tambah 2 dikali X kurang 2. Sehingga pada bentuk ini, X tambah 2 dengan X tambah 2 yang ada di pembilang dan di penyebut bisa kita sederhanakan. Nah, sesudah kita sederhanakan bentuknya, apakah penyebut dari limit fungsi ini masih 0? Sudah tidak lagi. Maka kita bisa menggunakan substitusi langsung dari bentuk yang terakhir kita dapatkan, yaitu X tambah 3 per X dikali X kurang 2. Nah, dengan menggantikan X sama dengan minus 2, sehingga kita akan dapatkan bahwa nilai limit ini adalah 1/8. Nah, dari ketiga contoh ini, pertama kita harus melihat terlebih dahulu bentuk fungsi. Jika bentuk fungsi pecahan, maka kita harus memperhatikan bentuk fungsi pada penyebutnya. Jika penyebutnya menghasilkan 0, maka kita harus mengambil langkah untuk tiga bentuk ini adalah dengan menggunakan faktorisasi. Nah, jika penyebutnya tidak 0, maka kita tinggal mensubstitusikan langsung. Mudah bukan? Nah, maka kita bisa melihat di sini ada beberapa soal latihan yang bisa kita gunakan untuk latihan kita. Selamat mencoba. Terima kasih.